Kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah silakan. Tapi ilmiah itu ada batasnya, kan gitu ya. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah. Kesimpulan kebenaran ilmiah awam. Orang awam itu walaupun tidak sekolah, tidak mondok, tapi kebenaran secara ilmiah standar universal itu sama, semua paham. Ini saja nasabah alwi itu oleh kebenaran ilmiah standar awam yang tidak sekolah, tidak pesantren tertolak. Bagaimana penjelasannya? Kebenaran ilmiah itu ada dua. Yang pertama logis, yang kedua adalah empiris verifikatif. Jadi harus masuk akal dan harus dapat dibuktikan. Orang desa yang tidak sekolah, kalau dia punya tetangga, saya punya tangga Ki Ukit punya anaknya 3, kemudian ada orang ceramah Ki Ukit punya anak 4, pasti saya orang awam ini mengatakan orang itu salah. Kebenaran secara ilmiah apabila orang-orang dari masyarakat Indonesia ini mendengarkan, mau membaca tulisan saya itu, bagaimana kronologis mereka mengaku sebagai turun Nabi, saya yakin semua orang Indonesia secara standar ilmiah awam saja itu semuanya akan menolak nasabah alwi. Bagaimana tidak ditolak? Nasab yang selama 550 tahun tidak dicatat tiba-tiba muncul sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ilmiah itu kan tambah satu, selain logis dia verifikatif dan juga harus pragmatis. Ada nggak manfaatnya? Kalau misalnya kita kaji, ini nasabah alwi ini banyak manfaatnya. Jadi sudah masuk dalam kategori kebenaran ilmiah secara mutlak. Bahwa kebenaran ilmiah itu pertama harus logis, dia harus masuk akal. Ini bagaimana masuk akal? Kitab-kitab 550 tahun yang ditulis tidak menyebutkan, tiba-tiba muncul setelah 550 tahun. Kalau saya ditanyakan yang sekarang ramai tesis-tesis itu, saya belum melihat. Tapi saya katakan tesis itu banyak persamaannya. Bisa juga tesis itu copy paste. Biasanya yang garap gini orang-orang Wahabi. Ya, mengenai apakah penemuan kajian ilmiah itu dari Google. Saya mengarang tentang nasab Habib ini dengan kesimpulan mereka bukan turun Nabi. Bahasa Arab itu sudah 4 kitab. Pertama kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah Finqita'i Nasabi Ba'alawi Ibni Ubaidillah. Lihat kitabnya itu ada sekian puluh halaman. Apakah ada yang sama dengan di Google? Tidak ada, karena memang itu hasil tulisan saya. Yang kedua kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Ini adalah jawaban kitab dari seorang ulama Sukabumi yang menjawab tesis saya. Kemudian saya jawab dengan kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Lihat kitabnya I'anatul Akhyar, apakah kitab itu sama dengan yang ada di Google ataukah pernah kitab semacam itu dikarang oleh orang lain. Kemudian dalam bahasa Arab juga adalah Al-Bayanud Zahabi fi Duriyatin Nabi. Lihat itu kitabnya, apakah kitab itu adalah kitab yang karya orang lain. Kemudian Al-Qaulul Labib fi Hukmit Talaqqubi bil Habib, itu yang berbahasa Arab. Semuanya bisa di-download di maktabanur.com di Uni Emirat dan arsip.org. Itu semuanya bisa dilihat, semuanya bisa diteliti. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, pertama saya mengarang menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Coba baca dari awal sampai akhir, apakah ada kesamaan di situ dengan karangan orang lain. Kemudian yang kedua adalah terputusnya nasab Habib di Indonesia. Ini yang kedua. Ini ada juga di internet, bisa dilihat, bisa di-download, atau beli kitabnya di Shopee, itu sudah banyak yang nyetak. Kemudian yang ketiga adalah metodologi ilmu nasab. Ilmu nasab
metodologi ilmu nasab. Itu yang berbahasa Indonesia. Terakhir, saya mengarang buku membongkar skandal ilmiah sejarah dan nasab Ba'alwi. Itu di dalamnya dibongkar bagaimana skandal Ba'alwi dalam memalsukan manuskrip-manuskrip. Bagaimana kitab para ulama yang manuskripnya ditemukan kemudian disisipi dengan keterangan-keterangan tentang Ba'alwi padahal di manuskripnya tidak ada. Itu silakan lihat membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Ba'alwi. Kemudian saya juga membuat kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman. Itu bisa dibeli di Shopee, bisa dibeli juga di koperasi pondok pesantren saya sebanyak 400 halaman. Kemudian di Jogja juga ada yang menerbitkan buku saya dengan disatukan. Buku Menakar Kesiahan Nasab Habib, kemudian buku Terputusnya Nasab Habib, kemudian buku Metodologi Ilmu Nasab, kemudian dua kitab berbahasa Arab. Itu disatukan dalam buku namanya Benarkah Habib Keturunan Nabi? Atau Habib Turun Nabi, benarkah? Tanda tanya. Lihat di dalamnya dengan seksama apakah karya saya itu hanya menjiplak karya orang lain. Ataukah betul itu hasil kajian ilmiah? Kalau itu hanya dibilang dari Google, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari orang lain. Dan tentunya Rabita Alawiyah akan mudah mematahkan. Tapi sudah 2 tahun tesis saya itu dipublikasikan, Rabita Alawiyah tidak bisa menjawab. Kenapa Rabita tidak bisa menjawab? Saya mengatakan mereka tidak mungkin bisa menjawab. Kenapa tidak mungkin bisa menjawab? Karena saya sudah mengetahui seyakin-yakinnya di abad 9 inilah mereka mulai memalsukan nasab mereka. Orang yang ada di abad keempat, silsilahnya itu diurut sedemikian rupa, ditambah nama-nama sesuai dengan keinginan mereka, sampai nyambung kepada turunan Nabi yang asli, namanya Ahmad bin Isa. Maka karena saya mengetahui mereka baru menciptakan nasab ini dari abad 9, tidak akan mungkin dapat ditemukan sebuah kitab di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 yang menyatakan mereka turun Nabi. Itu impossible. Kenapa impossible? Karena algoritma di abad 9, banyak kitab-kitab yang ada di abad 9 saya pelajari, saya teliti. Di situ terbongkar kebohongan-kebohongannya. Pertamanya mereka itu bukan mengaku Ahmad bin Isa. Mereka mengakunya adalah Ubaid bin Aon bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Aon bin Hinham bin Aon bin Musa al-Kadim. Itu awalnya mereka mengakunya begitu. Kemudian karena di dalam kitab nasab Musa al-Kadim tidak punya anak Aon, mereka rupanya melihat. Akhirnya mereka pindah jalur. Nah, dari pindah jalur inilah diketahui pindah jalur ini pun mereka sebenarnya hanya mencangkok. Jadi awalnya mencangkok dari Bani Ahdal, mereka bukan Bani Ahdal. Mereka mencangkok Bani Ahdal, kemudian ketika Bani Ahdal mentok, mereka pindah ke jalur Ahmad bin Isa, di Ahmad bin Isa juga mentok, akhirnya sekarang mereka tidak bisa jawab. Tidak akan mungkin ditemukan di ujung dunia manapun sebuah kitab yang menerangkan Ubaid ini keturunan Nabi. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Udah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Jadi saya langsung jujuk ujungnya itu, satu ujungnya itu husnudzon, semuanya husnudzon, kita berhusnudzon saja. Pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri, dan tradisi mencatat
tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru. Ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat, ujungnya itu soal husnudzon. Karena namanya catatan itu sampai cari ya tidak mungkin lengkap. Bagaimana kita husnudzon terhadap sesuatu yang qat'i yang sudah jelas? Karena sudah ada hasilnya, verifikatif, scientific, evidence bahwa secara biologi para kabib ini bukan turunan Nabi. Lalu kita husnudzoni bahwa itu turunan Nabi, tidak bisa lagi. Kalau kemarin-kemarin waktu baru masih secara kajian pustaka bahwa kabib-kabib ini bukan turunan Nabi, itu tidak apa-apa, husnudzon juga. Tapi ketika seorang dokter yang membidangi bidangnya biologi dan genetika sudah mengatakan bahwa secara ilmunya dia berani menyimpulkan bahwa kabib-kabib Ba'lawi itu bukan turunan Nabi, maka kita harus jangan husnudzon pada Ba'lawi, husnudzon pada dokter-dokter ini. Mereka tidak mungkin berani berbohong. Kenapa? Kalau dia berbohong, maka dia sama saja meruntuhkan kredibilitas, kredensi, kapabilitas, bahkan jabatan mereka yang telah lama mereka bangun. Kalau sampai ini kesimpulan mereka ini adalah tidak sesuai dengan hakikat ilmiah. Dan ini bukan hanya Dr. Sugeng Sugiharto, bukan hanya Dr. Ari Kaim dari Indonesia, yang menurut saya mereka lebih pintar sebenarnya dari luar negeri, tapi juga sebagai bahan referensi Dr. Umar Zaid dari Timur Tengah itu sudah mengatakan hal yang sama, bahwa hasil tes DNA dari para orang-orang yang mengaku turunan Nabi yang ada di Hadramaut tidak terbukti mereka keturunan Nabi, bahkan bukan hanya tidak terbukti sebagai turunan Nabi, mereka tidak terbukti keturunan Ibrahim dan keturunan Ismail. Kemudian Dr. Abdullah As-Suaibi dari Yaman juga, seorang dokter pakar DNA, ahli biologi dari Yaman, Dr. Abdullah As-Suaibi sudah mengatakan bahwa Ba'lawi ini bukanlah keturunan Nabi berdasarkan DNA-nya. Turunan Nabi harus ber-DNA haplogrupnya J sebagai ciri awal sebelum dilihat ciri-ciri yang lainnya. Sementara ciri awal saja Ba'lawi ini tidak ada kode haplogrup J-nya. Itu dokter dari Yaman. Kemudian ahli fatwa Yaman, mufti Yaman, Syekh Sarafuddin Samsuddin mengatakan bahwa Ba'lawi secara kajian ilmu nasab tidak termasuk sebagai keturunan Nabi. Ini udah dua tuh pakar dari Yaman. Pertama pakar DNA, yaitu Dr. Abdullah As-Suaibi. Kemudian muftinya, pakar fatwanya, sudah mengatakan mereka bukan turunan Nabi. Kabib-kabib Ba'lawi ini bukan turunan Nabi. Satu lagi, seorang ulama hadis, namanya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i. Orang semua banyak kitab-kitab hadisnya. Dia sudah mengatakan, Ba'lawi Al-Ahdal Al-Qudaini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang dokter dari Irak, seorang nakib daripada Naqabatul Asraf fil Alam Al-Islami dari Irak, Dr. Yasin Al-Kalidari, Dr. Yasin Al-Kalidari, seorang ilmuwan di Irak yang sangat terkenal. Lihat berita-berita tentangnya banyak sekali. Di YouTube-nya banyak keterangan bagaimana dia meneliti nasab-nasab di Irak. Bagaimana Khazaria ini juga menguasai Irak. Orang-orang yang mengaku turun Nabi di Irak juga ternyata orang-orang Khazar yang sama. Walaupun mereka bukan berhaplogrup daripada G, tetapi ada turunan-turunan dari Khazar. Ini sudah terbukti di Irak yang sama, di Iran juga sama. Jadi fenomena Khazarian ini bukan hanya fenomena di Israel dan di Indonesia, tetapi juga nampaknya merupakan pola yang sama. Mereka ingin menguasai dunia. Nah, Dr. Yasin Ali Al-Kalidari ini dari Irak sudah menyimpulkan bahwa Ba'lawi ini bukan turunan Nabi. Juga Syekh Abu Bakrah At-Turbani, Syekh Ahmad bin Abu Bakrah At-Turbani mengatakan Ba'lawi bukan turunan Nabi. Kemudian juga Syekh Murad Sukri Tuwaidan menyatakan bahwa Ba'lawi bukan turunan Nabi. Syekh Profesor Ali At-Tantawi menyatakan juga bahwa mereka Ba'lawi ini bukan turunan Nabi. Walaupun kesimpulan mereka berdasar
tambah satu lagi, pakar sejarah Yaman, namanya Dr. Nabil Al-Qurhi, sudah mengatakan Balawi juga bukan turun Nabi. Walaupun dari tesis-tesis mereka ini tidaklah lengkap, sebagaimana saya menyusuri sampai ke bawah, tetapi mereka telah meyakini, walaupun hanya berdasarkan satu adna qarinatin, bahwa Balawi ini bukan turun Nabi. Karena mereka orang Yaman, mereka tahu bagaimana keluarga Balawi. Tetapi karena kita orang Indonesia yang tidak mengerti bagaimana sosiologi, antropologi para Balawi di Yaman, maka kita lebih tajam, kita lebih dalam di dalam menelitinya. Maka saya kira dari para ulama-ulama pendahulu yang telah mengatakan Balawi ini bukan keturunan Nabi, memang kesimpulan yang sangat terperinci dan komprehensif baru dari Indonesia pada 2023-2024 ini. Dan ini akan menjadi referensi bagi anak cucu kita ke depan agar mereka mewaspadai, bukan hanya dari Balawi, mungkin saja nanti akan muncul orang-orang juga dari klan yang lain mengaku sebagai keturunan Nabi. Maka apabila di suatu waktu, di suatu masa yang akan datang, ada lagi sebuah klan seperti Balawi yang mampu untuk agak kebohongan mereka dalam tanda kutip selama 550 tahun mengaku sebagai keturunan Nabi dan baru terbongkar pada 2023 dengan pemberitaan yang sangat masif sampai Asia Tenggara, bahkan ini menjadi perhatian di dunia Islam. Ini jangan sampai nanti kalau suatu masa anak cucu kita ada lagi orang-orang yang mengaku seperti ini, mereka itu tidak mempunyai tameng, tidak mempunyai senjata untuk menamingi mereka dari klaim-klaim seperti itu. Dengan adanya 2023, 2024 ini oleh para pendekar-pendekar yang hadir hari ini dan yang lainnya, bahwa nanti anak cucu kita insya Allah tidak akan seperti kita. Tidak akan seperti kita dari sejak kecil sampai kemarin itu mengaku orang, menghargai orang sebagai turun Nabi, padahal mereka tidak ada kaitan dengan Nabi. Menciumi tangan yang dianggap sebagai turun Nabi, ternyata tangan mereka bukan tangan cucu Nabi. Kita bersedekah pada orang yang kita anggap sebagai cucu Nabi, ternyata kita bersedekah pada orang yang bukan cucu Nabi. Bagaimana sakitnya hati kita hari ini? Nah, jangan sampai itu semua terulang untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Maka segala kesimpulan hari ini dibukukan, dan kita sudah membukukan itu. Kita juga sedang mencetak buku-buku yang lain agar kalau memang buku yang satu dihancurkan, tapi buku yang lain tidak bisa dihancurkan. Bahkan kita harus sembunyikan, dicor perjalanan pada tahun ini, sembunyikan sehingga walaupun ada sebuah kekuatan untuk menghancurkan semua berita, mungkin YouTube ini akan dipreteli beritanya, di web akan dipreteli beritanya, sehingga 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan hilang lagi ini masalah ini, tapi tidak akan bisa. Dan oleh karena itu kita akan berikan resonansi semangat ini pada seluruh Nusantara, bangsa-bangsa yang besar, bangsa yang telah terbukti sebagai bangsa yang telah mampu untuk membangun peradaban Nusantara, mencapai puncak kejayaannya sebagai Bani Sailendra. Bangsa Nusantara sebagai Bani Sailendra, dari Sumatera, kemudian dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Bali, Madura, semuanya satu saudara, Bani Sailendra, Bani Nusantara yang telah terbukti mampu membangun peradaban Atlantis di masa lalu, kemudian masa Nusantara, dan masa Indonesia. Dan untuk masa depan kita pun akan mempertegas kepada anak cucu kita bahwa akhlak itu penting, tetapi kehormatan kita sebagai bangsa itu jauh lebih penting.